Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada software ProTime Estimation. Sama-sama kita lihat pada bagian kiri atas, terdapat beberapa fitur yang umum digunakan seperti file, edit, tools, report, dan help. Pada fitur file, news ini digunakan untuk kita membuat dokumen baru, open digunakan untuk membuka file yang sudah kita simpan sebelumnya, save ini digunakan untuk kita menyimpan file di dalam perangkat. Sedangkan untuk exit digunakan jika kita ingin keluar pada aplikasi ini. Untuk fitur edit terdapat tiga fitur, yaitu cut, copy, dan paste. Sedangkan untuk tools ada option, refresh template, dan template manager. Pada bagian report, kita menggunakan dua report pada kasus ini, yaitu time study report dan observe times report. Selanjutnya itu pada bagian bawahnya terdapat studi details. Pada studi details ini merupakan fitur pertama yang ditampilkan saat kita pertama kali masuk pada aplikasi ProTime Estimation. Di sini kita dapat melihat deskripsi ID yang telah kita bikin atau kita buat sebelumnya dan melihat satuan waktu atau uh, times unit, deskripsi, remote, dan pada bagian bawah kita bisa melihat kapan dan tanggal dan kapan kita membuat atau mengedit pada aplikasi ini. Pada time unit atau satuan waktu, ada beberapa satuan waktu yang disediakan pada aplikasi ini, yaitu ada microsecond, second, minute, hours, day, dan lain-lainnya. Di sini kita menggunakan satuan waktu second. Pada bagian task ini, berisikan informasi ringkasan tentang studi waktu. Kita bisa membuat elemen kerja apa saja yang telah kita teliti pada bagian deskripsi. Maksudnya di sini yaitu pada bagian deskripsi ini bisa kita isikan dengan elemen-elemen kerja pada stasiun kerja yang kita telah amati sebelumnya. Pada bagian task index ini itu berisi itu akan otomatis terisi jika kita mengisi bagian deskripsi. Sedangkan untuk bagian main atau machine ini akan kita identifikasi sesuai deskripsi yang kita isikan. Misalkan elemen A itu menggunakan mesin dan elemen B menggunakan uh, main. Sedangkan untuk video ini, yaitu video yang kita masukkan nantinya akan muncul pada setiap elemen-elemen kerja. Begitupun pada bagian task image. Untuk bagian normal time ini, berisikan waktu normal yang telah kita hitung per setiap elemen kerjanya. Dan untuk allowance itu berisikan atau menunjukkan nilai kelonggaran pada setiap elemen kerja. Standard time atau waktu standar ataupun waktu normal uh, ini berisikan waktu baku atau waktu yang telah kita hitung atau secara otomatis dihitung. Untuk bagian VA atau value added, ini merupakan elemen gerakan atau elemen kerja yang memiliki nilai tambah. Di sampingnya itu ada NVA, yaitu non-value added. Ini merupakan elemen kerja atau elemen gerakan yang tidak memiliki nilai tambah. Sedangkan untuk SVA, yaitu semi value added, ini merupakan antara memiliki nilai tambah atau tidak memiliki nilai tambah, tapi diperlukan pada proses atau pada saat produksi. Sedangkan untuk klasifikasi total itu merupakan penjumlahan dari VA, NVA, dan SVA. Pada bagian tas ini terdapat dua tools atau dua kategori, yaitu task summary atau bagian di atas ini dan task sequence. Pada bagian task summary ini berguna untuk menambah atau mengedit bagian-bagian menambah atau mengedit bagian-bagiannya. Sedangkan untuk task sequence itu mendefinisikan proses yang sedang atau telah kita lakukan. Selanjutnya kita masuk pada fitur observe time.
Observe time ini berguna untuk menghitung waktu per elemen kerja dengan mengidentifikasi lewat video yang kita masukkan di sini. Video yang dimasukkan berupa hasil pengamatan yang telah kita dokumentasikan sebelumnya pada masing-masing observasi UKM. Di sini kita bisa memasukkan nama operatornya dan study tipenya itu dari melalui video. Di sini kita memasukkan allowance atau waktu faktor kelonggaran, berapa kelonggaran untuk personal, basic, variabel dan spesialnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian calculate times. Pada bagian calculate time ini berguna untuk menghitung tadi waktu berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan sebelumnya. Dan terakhir untuk tools estimate times ini berisikan rangkuman atau keseluruhan dari waktu-waktu yang kita tentukan atau yang telah ditentukan secara otomatis pada aplikasi ProTime ini. Sekian penjelasan fitur-fitur yang terdapat pada ProTime Estimation. Baiklah, saya akan menjelaskan simulasi pengukuran waktu kerja menggunakan aplikasi ProTime Estimation. Yang pertama ialah membuka aplikasi ProTime Estimation, lalu akan menampilkan layar seperti ini. Kemudian klik file dan buat file baru, new. Masukkan nama filenya dengan nama kelompok, lalu ubah time unit menjadi detik. Klik OK. Kemudian klik task, masukkan elemen kerja yang akan diidentifikasi pada video pada kolom deskripsi. Contohnya yaitu pada video yang akan saya identifikasi adalah video pengukuran waktu kerja ayam potong. Saya akan memasukkan satu dari elemen kerja yang ada pada videonya, yaitu mengambil ayam. Kemudian tentukan apakah elemen kerja ini dilakukan dengan manual atau mesin. Kemudian klik Observe Time, lalu masukkan video yang akan diidentifikasi waktu kerjanya. Setelah dimasukkan, lalu masukkan juga nama operator yang ada pada video ini. Tak lupa memberikan atau memasukkan kelonggaran. Kelonggaran dihitung sebelum dimasukkan. Lalu langkah selanjutnya yaitu record time yang berada di bawah video player. Klik record time tersebut. Lalu play videonya dan berhentikan sebelum elemen kerja atau tepat setelah elemen kerjanya habis. Lalu setelah di pause, klik elemen kerja yang ada pada video yang telah di pause tadi. Klik pada tas ini, klik angkanya 2 kali. Setelah itu akan muncul pada
tabel observation, waktu normal, dan waktu pemulaian dan waktu pengakhirannya. Lalu tentukan apakah elemen kerja ini adalah elemen kerja value added, non value added, atau special value added. Pada elemen kerja yang saya ambil sebagai sampel ini adalah elemen kerja non value added. Kemudian masukkan normal time pada non value added. Normal time tersedia pada kolom normal time, yaitu 4,94. Kemudian masuk ke calculate time. Pada pengukuran waktu kerja ini yang secara tidak langsung, saya akan menggunakan metode MTM. Masukkan allowance yang telah dihitung tadi dan dimasukkan juga pada observe time, yaitu sebesar 10. Tentukan terblik yang ada pada elemen kerja ini. Pada elemen kerja ini, saya menggunakan terblik move. Untuk kodenya yaitu M30C. Untuk ketentuan kode ada pada buku referensi. Kemudian masukkan normal time kepada non value added, karena elemen kerja kita merupakan non value added. Lalu setelah normal time diketahui dan juga dimasukkan ke non value added, kemudian klik report. Pada report ini akan tersedia berbagai penyajian data yang telah diukur untuk kerjanya, atau video yang telah diukur untuk kerjanya. Pada saat ini saya akan menggunakan time study report dan juga observasi report. Sebelum itu, jangan lupa save file yang telah dibuat tadi. Ketika mengklik time study report, akan disajikan data-data sebagai berikut. Kemudian, mencoba dengan observe time report. Pada observe time report, akan disajikan data seperti berikut. Buka scan dari simulasi pengukuran waktu kerja tak langsung menggunakan metode MTM1 dengan menggunakan aplikasi ProTime Estimation kelompok C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Harun Rashid dengan nomor BP 2210932017. Saya dari kelompok 3C akan menjelaskan tentang hasil pengukuran yang didapatkan melalui software ProTime Estimation. Yang pertama adalah pengukuran dengan menggunakan metode BIMOS. Pada metode ini didapatkan time kategorinya dengan nilai MVA seperti MVA dan VA yang seperti yang disajikan pada grafik ini. Kemudian untuk time class-nya didapat
didapat nilai MVA sebesar 57,32% dengan kemudian dan juga nilai VA sebesar 42,68%. Untuk VA kategorinya itu sebesar 100% dan juga NVA kategorinya sebesar 100%. Kemudian ada nilai SVA kategori yang disajikan pada grafik berikut. Kemudian di sini ada Gantt chart seperti yang dapat kita lihat di sini, di mana ada tas 1, tas 2, dan seterusnya sampai tas 5. Kemudian di sini ada dapat dilihat waktu, allowance, frekuensi, nilai VA, SVA, dan NVA dari tiap-tiap tas pada observasi yang telah dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil pengukuran dengan metode MTM. Pada metode MTM ini didapatkan nilai NVA sebesar 15,80% dan nilai VA sebesar 84,20%. Kemudian untuk time class-nya didapatkan hasil NVA sebesar 15,80% dan sama seperti time kategori tadi, nilai VA-nya 84,20%. Untuk VA kategori yaitu 100% dan NVA kategori 100%. SVA kategorinya dapat dilihat pada grafik yang disajikan berikut. Untuk Gantt chart-nya dari tiap-tiap tas juga bisa kita lihat di sini. Dan juga untuk tiap-tiap tas dapat dirincikan melalui tabel yang ada, yaitu di mana tas 1 ada menjangkau pisau, tas 2 membawa pisau, tas 3 memakai pisau, tas 3 melepaskan pisau, dan tas 4-nya melepas rakit atau melepas bagian khusus dari ayam. Untuk standar time-nya yaitu ada untuk rata-rata waktunya ada untuk standar time ada 2,04, nilai VA-nya ada 3,09, SVA-nya 0, dan juga NVA-nya 0,08. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.